Artinya sudah berkeluarga lah. Golongan sekarang golongan 4. Mengajar di sini memang cuma sendiri kalau PNS, tapi ada satu guru bahasa Inggris yang honorer sebagai tenaga bantuan di sini. Kurikulum apa yang dipakai secara general di SMP Muhammadiyah 1 Manado? Di sini menggunakan kurikulum ke-13 2013. Bisa dijelaskan apakah Ibu memakai silabus atau RPS? Ya, kita menggunakan silabus di sini. Jadi di kurikulum 13 itu sudah tergabung di dalamnya, sudah ada RPP di dalam. Silabusnya satu perangkat. Ya, perangkat pembelajaran itu RPP, silabus, kemudian ada pedoman penilaian juga di situ. Jadi pakai Kurikulum 2013. Buku apa yang dipakai selama pembelajaran? Selama ini awal-awal 2013 itu kita menggunakan buku bahasa Inggris yang pemberian dari pemerintah. Iya. Jumlah itu karena sudah 2 tahun lebih tidak lagi menggunakan itu, sebab kita menggunakan buku yang praktis kompetensi itu selama corona ini. Jadi tidak lagi menggunakan itu when rings the bell itu dia, untuk buku yang pertama dah. Tidak lagi menggunakan itu, sudah menggunakan buku yang praktis kompetens. Jadi selama corona sudah 2 tahun lebih. Ada juga buku-buku bantuan lainnya. Ada juga. Bagaimana Ibu ketika membuka pembelajaran? Apakah salam atau dimulai dengan nyanyi-nyanyi atau apa ya? Kalau ke-13 itu memang dianjurkan untuk kita buka dengan bernyanyi. Ya. Jadi kita nyanyi dulu, tapi diawali dengan salam, ya, membuka kegiatan, berdoa dulu, kemudian kita lanjutkan dengan bernyanyi. Lagu apa saja, lagu yang penting lagu kebangsaan lah, untuk membangkitkan semangat anak-anak untuk bisa menerima pelajaran. Baru kita bisa mengatur ruangan, mengatur posisi anak-anak, memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk memacu agar mereka bisa memikirkan pelajaran-pelajaran yang akan diberikan nanti ini apa kira-kira mereka bisa memberikan motivasi kepada mereka. Bagaimana Ibu dalam mengelola kelas? Apakah kelas itu dibagi per kelompok atau tetap disatukan di dalam kelas itu? Kalau di dalam pembelajaran itu kan ada beberapa model pembelajaran, ya. Jadi ada yang namanya PBN itu, ya, membahas permasalahan dalam tentang materi itu. Jadi kita tentunya kalau membahas permasalahan kita bagi per kelompok. Iya, dibagi kelompok itu. Ada juga yang metode inquiry, penemuan masalah. Jadi harus dibagi dalam kelompok. Kalau misalkan kita mempelajari secara klasikal, itu kan sulit untuk menemukan kemampuan siswa, apakah dia sudah paham materi ini apa belum. Jadi makanya kita harus buat kelompok agar mereka juga bisa berpikir. Ya. Alat bantu apa yang dipakai Ibu untuk menunjang pembelajaran? Selama ini saya ada sih beberapa alat bantu yang karena memang kita bahasa Inggris jarang diberikan bantuan. Dari kalau di sini yang ada bantuan yang diberikan pemerintah itu ada IPA, kemudian IPS, tapi kalau bahasa Inggris jarang mendapat bantuan. Jadi saya hanya membuat alat bantu buatan sendiri. Jadi itu sesuai dengan materi. Misalnya kalau setuju materinya tentang mempelajari jam, saya ambil jam sebagai alat bantu. Ya. Kalau mempelajari nama hari bulan, saya ambil kalender
sebagainya. Jadi hanya alat-alat bantu seperti itu. yang dipakai. Ada juga alat bantu yang untuk melancarkan pembelajaran, untuk memacu pemahaman siswa, saya buat sendiri seperti chart. Chart itu misalnya mengajarkan bilangan, jadi dalam chart itu saya taruh angka-angka, kemudian ditanyakan dalam bahasa Inggris. Gitu. Cepat atau Ya. sesuai. Yang evaluasi pembelajaran, bisa dijelaskan penilaian ibu terhadap siswa, apakah lewat tugas atau sifat kepribadian dalam kelas? Ya, karena dalam penilaian K13 itu kan ada 3 aspek yang dinilai ya. Jadi yang pertama sikap siswa itu juga dalam penilaian juga. Jadi kita membuat ada daftarnya. Jadi misalnya siswa ada bermasalah, misalnya kelebihan sikap dalam kelas, apa itu yang berupa negatifnya atau positifnya, kita ada daftar nilainya. Kemudian ada daftar nilai pengetahuan, dan keterampilan. Nah, kalau pengetahuan kita menilai mereka dari segi kemampuan intelektual mereka. Jadi dari ulangan, nah itu kita nilai dalam bidang pengetahuan. Kemudian tugas-tugas juga. Kalau keterampilan, kalau dalam bahasa Inggris, saya menilai tugas yang diberikan secara oral seperti bercakap-cakap dinilai, dibacakan teks, mereka bisa mengerti apa tidak itu juga dinilai, menulis dinilai, itu nilai keterampilan semua. Terus apakah fasilitas yang ada di SMP Muhammadiyah 1 Manado yang menunjang selama pembelajaran, dan apa saja fasilitas itu? Nah, yang menunjang sebenarnya sih ada fasilitasnya, hanya LCD saja. Ya, LCD yang bisa digunakan itu kan bisa menampilkan gambar, video melalui LCD itu. Cuman itu jarang saya gunakan. Jarang saya gunakan karena memerlukan laptop. Sementara laptop saya masih tidak bisa menggunakan LCD itu, jadi tidak digunakan. Program-program apa saja yang dilaksanakan oleh pihak SMP Muhammadiyah 1 Manado untuk menunjang pembelajaran? Programnya, Ya. jadi untuk semua mata pelajaran kan? Ya, bukan hanya untuk menunjang pembelajaran bahasa Inggris kan? Nah, untuk semua pelajaran. Jadi di sekolah ini kadang kita membuat lomba mata pelajaran. Nah, itu kan salah satu motivasi untuk siswa, biar mereka lebih senang lagi untuk belajar. Toh, kemudian ada kegiatan-kegiatan lain seperti kegiatan olahraga, itu juga dilombakan. Ada seni juga dilombakan. Jadi setiap pelajaran lomba, iya. Faktor yang menghambat guru dan siswa selama pembelajaran bahasa Inggris, apakah dari guru, siswa, atau sekolahnya? Faktor apa? Faktor misalnya Faktor yang menghambat pembelajaran. Iya, pembelajaran. Oh, yang menghambat pembelajaran. Yang pertama, kalau misalnya dari siswa, itu kan kebanyakan siswa di sini itu orang tua mereka di pasar. Jadi kontrol orang tua terhadap siswa itu sangat kurang, sehingga mereka kan lebih cenderung tidak belajar di rumah. Karena tidak ada pantauan dari orang tua toh. Orang tua pagi ke pasar, pulang nanti malam, jadi anak-anak kan leluasa saja bermain, tidak belajar orang. Itu yang mempengaruhi sehingga mereka susah untuk menangkap materi yang diberikan. Kadang ada mereka yang ngantuk, ada yang gitu. Jadi belajar cuma pas di sekolah saja. Iya, itu kalau dari siswa. Ya, kalau dari guru, hambatannya karena saya kan sudah mulai lanjut usia, ya. Jadi ada beberapa indera yang sudah berkurang. Jadi terutama mata. Jadi mata ini sebagai salah satu penghambat untuk
melaksanakan kegiatan belajar di kelas toh, dia punya efek kalau misalnya itu penglihatan, siswa kadang tidak begitu jelas kan. Oh iya. Nah, apalagi sekarang ini sebagai masker kita sudah kenal kan. Kemudian untuk memacu mereka agar supaya mereka itu mencintai, menyukai, senang dengan mata pelajaran itu kurangnya fasilitas yang membuat mereka senang. Jadi fasilitasnya sini kan mengajar cuma LCD saja toh. Iya. Kemudian saya juga kadang untuk melaksanakan lomba khusus bahasa Inggris. Iya. Jadi memang kalau misalnya kita buat lomba atau kita bukan buat satu program rutin gitu, misalnya setiap hari Jumat kita harus bicara bahasa Inggris di hari Jumat, English Friday misalnya toh. Nah, itu sebetulnya bagus programnya. Cuman bagaimana saya mau speaking dengan siswa yang saya bicara begini kan tidak direspon, itu kan yang tidak akan berkembang itu pembelajaran. Jadi seperti itu. Harapan dari Ibu terkait pembelajaran bahasa Inggris tingkat SMP? Sebenarnya khususnya ya untuk SMP Muhammadiyah, harapan saya setelah selesai mereka tamat dari sini, sebenarnya harapan saya biar hanya sedikit saja mereka harus bisa untuk bercakaplah bahasa Inggris. Tetapi kadang anak-anak itu kalau diberi tugas ya, misalnya menghafal atau ini kerjakan di rumah, itu tidak dikerjakan. Itu faktornya tadi, orang tuanya kan di pasar semua, tidak ada yang memantau mereka di rumah. Cuman ada sebahagian si anak-anak yang aktif dan kalau misalnya dikasih tugas mereka kerjakan, disuruh hafal mereka hafal. Tapi sebagian lah itu faktor-faktor yang menjadi permasalahan berkembangnya atau meningkatnya pembelajaran bahasa Inggris. Jadi saya harap mereka itu dalam 3 tahun ke depan, setelah dari kelas 7 sampai kelas 9, mereka itu sudah mampu bercakap, biar hanya yang simpel-simpel saja, misalnya what's your name, where do you live, atau how old are you, yang simpel-simpel. Tapi kenyataannya sampai dengan mereka lulus, ada kan yang misalnya anak-anak yang harus remedial itu saya mau tanya tes bahasa Inggris dengan lisan, itu mereka tidak bisa jawab. Nah, itu salah satunya. Terakhir ini pesan dan nasihat Ibu kepada kami yang nantinya akan menjadi seorang guru. Ini insya Allah kalau ini kan dunia pendidikan ini semakin berkembang, semakin maju kan dengan menggunakan IT kan. Jadi pesan saya kepada kalian yang akan menjadi guru nanti, gunakanlah ilmu pengetahuan yang semakin modern ini dengan baik agar supaya siswa-siswa juga bisa menerima pembelajaran itu dengan senang hati. Dan memang dianjurkan untuk mengajar itu mereka itu senang dengan pelajaran, jangan terlalu memaksa. Nah, sekarang ini pembelajarannya terserah kepada kita dan akan harus mengikuti bakat dan minat siswa. Nah, jadi untuk ke depan ini sudah akan begitu, karena kurikulum yang Merdeka Belajar. Ini kan kurikulum 13 akan sudah mulai tahun depan ini, kelas 7 menggunakan yang Merdeka Belajar kelas 7. Jadi bertahap. Nah, lama-kelamaan 3 tahun ke depan sudah ada lagi ini ke-13 semua. Jadi ini sudah akan lebih bagus lagi karena kita harus mengikuti bakat dan minat siswa. Dan kita di sekolah mengajar, terserah kita mau pakai metode seperti apa, yang penting siswa itu mengerti. Dan siswa itu harus bisa terampil dalam berbahasa Inggris. Tadi pesan
alhamdulillah saya ada artinya membuka lagi apa pengetahuan-pengetahuan yang sudah lama tidak diingat-ingat. Nah, dengan adanya pertanyaan-pertanyaan ini saya sangat berterima kasih ya. Dan ini bagus di samping saya mengangkat kembali pengetahuan yang sudah lama lupa, adik-adik juga insya Allah mendapat juga pengalaman dari sini ya. Jadilah guru yang baik, menjadi guru kan? Iya. Tapi kalau di selain itu IAIN kan sekarang? IAIN itu ada memang khusus mengajar bahasa Inggris kalau gurunya? Kalau gurunya ada. Ada ya? Ada. Oh, saya kira hanya khusus guru agama. Ada juga ya jurusan bahasa Inggris ya? Ada. Begitu. Tapi kalau itu setelah selesai mengajarnya di SMP apa SD atau di SMP? Tergantung jurusan. Oh, Ada yang tingkatan SD, SMP, ada yang dari SMP sampai SMA. Oh, bisa. Oh, iya. Ada yang jurusan dari bahasa Inggris dari JIN, ngajar juga. Oh, iya. Jadi kalau sudah perjurusan begitu kan sudah dari SMP atau SMA. Kalau di SD kan umum kan. Semua harus bisa dipegang. Terima kasih Bu. Iya, mohon maafin kalau ada yang keliru ya. Ya, biasa manusia penuh kehilapan